Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di dua video sebelumnya saya memberikan panduan mengenai aplikasi-aplikasi Wawicom, kali ini saya akan memberikan panduan lagi mengenai cara menggunakan eh, aplikasi manajemen service berbasis web dengan menggunakan jaringan lokal. Di sini kita sudah berada di layar login dan tinggal masukkan saja username dan password yang sudah terdata. Untuk saya di sini saya menggunakan username admin dan kita sudah masuk. Layar pertama yang terbuka adalah tab dashboard seperti biasa, di mana di sini ada ringkasan mengenai data-data service seperti total perangkat yang masuk, sedang dikerjakan atau sudah selesai dan di cancel. Selain itu ada grafik dan diagram mengenai data-data service beserta list service-nya dan juga pengingat. Lanjut ada section service, di mana di sini ada data service yang masih kosong karena belum saya tambahkan, dan juga tentunya untuk menambahkan datanya. Di sini sebelum kita menambahkan data service, kita terlebih dahulu harus mengisi section data di sini karena diperlukan untuk melakukan input di formulir service ini. Seperti di sini ada perangkat serta kategori dan juga teknisinya. Di sini memang ada tab pelanggan untuk data, namun tab pelanggan ini mengambil data dari data service yang nanti kita input ya. Jadi kita akan masukkan datanya untuk perangkat dan teknisi terlebih dahulu. Untuk perangkat kita tinggal menekan tombol tambah perangkat, dan di sini untuk contoh kita menggunakan laptop saja ya, serta kategorinya juga sama laptop. Dan untuk huruf service, kode huruf service ini bisa dikustomisasi seperti L untuk laptop atau P untuk printer. Nanti ada previewnya juga di sini dengan nanti ini angka yang akan ada di nomor service. Bisa di manual atau nanti akan di auto generate yang berurutan. Serta juga ada keterangan bila ada keterangan tambahan. Sini segini dulu. Jika kalian ingin memasukkan beberapa perangkat dalam satu kategori, nama perangkat dan kategorinya bisa berbeda, dan nanti untuk nomor service juga pasti akan dihitungnya per perangkat, bukan per kategorinya. Oke. Lanjut kita ke yang teknisi. Sama seperti data perangkat, di sini ada tombol untuk menambah teknisi. Kita tinggal pencet, dan untuk contoh saya akan masukkan teknisinya Wawicom. Nomor HP-nya bisa 2, dan untuk contoh kita asal saja ya. Kaliannya contoh, karena kita masukkan data perangkatnya laptop, kita coba saja sini laptop dan statusnya aktif, bisa juga non aktif. Simpan data dan data akan langsung tersimpan di sini. Perangkat juga sama. Nah, kita kembali ke tab tambah service. Di sini untuk tanggal jam masuknya otomatis untuk waktu sekarang, atau bisa juga diubah secara manual saat menerima barang servisnya. Dan di sini juga ada jam selesai. Karena belum selesai, kalian juga bisa kosongkan saja. Nama pelanggannya sebagai contoh kita gunakan Wawicom saja. Dan untuk nomor HP sama saja. Kita acak terlebih dahulu. Alamatnya bisa kita isi, anggap saja KBB. Pilih perangkat, dan nanti di sini akan ada drop down di mana kita bisa memilih perangkat yang sudah kita input di tab perangkat tadi. Ini contohnya laptop. Kita sebagai contoh masukkan saja merek Acer.
dan modelnya atau serinya lah ini ya. Sebagai contoh kita gunakan Aspire. Untuk keluhan kita isi sesuai dengan keluhan dari pelanggannya. Anggap saja di sini keyboard tidak berfungsi. Dan di sini teknisi juga sama seperti perangkat, akan sesuai dengan data yang sudah kita input. Dan untuk pengecekan ini adalah hasil saat kita melakukan pengecekannya, bukan keluhannya. Anggap saja di sini beberapa tombol keyboard tidak berfungsi. Dan untuk tindakannya adalah tindakan selanjutnya tentunya. Sebagai contoh kita penggantian keyboard total. Dan untuk biaya bisa disesuaikan saja di sini 600 sebagai contoh. Dan status kita bisa menulis menunggu, dikerjakan, selesai atau di cancel. Jadi di sini sedang dikerjakan. Untuk status pembayaran bisa lunas atau belum lunas, serta ada catatan tambahan opsional tentunya. Dan terakhir ada dokumentasi foto dan video. Di sini bisa dimasukkan foto sebelumnya dan juga sesudah di servisnya. Untuk data. Kita bisa langsung saja simpan servis. Dan datanya akan masuk. Ini tadi tertekan 2 kali. Dan masih bisa kita lihat secara detail atau kita edit kembali serta ada print notanya juga atau bahkan dihapus. Nah, begini tampilan pengeditannya. Lanjut kita ke data pelanggan yang tadi masih kosong serta sekarang sudah ada. Karena tadi kita sudah memasukkan data service yang baru dan ini akan langsung terinput di data pelanggannya sesuai seperti tadi, seperti di Wawicom, alamat, terakhir servisnya, dan juga ada pengeditan atau lihat secara detail. Selain itu ada filter juga untuk melihat pelanggan secara spesifik, serta datanya itu bisa kita ekspor dalam format Excel, TXT, PDF, atau Word. Lanjut ke perangkat dan teknisi, tadi sudah. Lanjut ke yang laporan. Di laporan ini terlihat data-data mengenai servisan seperti dashboard, namun lebih detail. Seperti di sini ada filter untuk jangka waktunya, total pendapatan, servis, rata-rata biaya, dan juga berapa kali transaksinya. Ada juga grafik pendapatan karena di sini kita belum masuk ya. Jadi grafiknya masih kosong. Selain itu ada grafik diagram untuk perangkat terbanyak dan juga status servis saat ini, serta list rincian data servisnya yang bisa kita ekspor ke format Excel, teks, PDF, atau Word, sama seperti data pelanggan. Lanjut ada profil. Di sini admin dapat kustomisasi profilnya, seperti foto profilnya, informasi profilnya, nama lengkap, username dan email yang digunakan untuk login, serta juga password yang digunakan untuk login. Terakhir ada pengaturan. Di sini sebenarnya untuk pengaturan perusahaannya serta juga webnya, seperti terakhir loginnya kapan, user aktifnya apa saja, lisensi, dan bagaimana. Selain itu, nah ini pengaturan perusahaan seperti namanya, alamatnya, kontaknya, dan ada catatannya juga.
Dan terakhir ada tampilan sistemnya, seperti logo untuk dalam web, background saat loginnya, nama depan dan nama belakang, untuk judul di webnya, serta nama sistemnya. Kita coba kustomisasi untuk nama depan dan nama belakang ya. Sebagai contoh, saya akan merubahnya menjadi Wawicom TV saja. Wawicom TV. Nah, saat kita simpan, di sini akan otomatis berubah menjadi Wawicom TV. Diubah dan terpisah menjadi warna putih dan warna biru untuk nama depan dan nama belakangnya. Bisa juga di reset tampilan default yang akan kembali ke tampilan Wawicom. Oke, sekian dari saya untuk panduan web kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.